Kemudian siapa hambaku di sini? Ya, yang mendapatkan gelaran dari Allah, diakui sebagai hambanya, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan, fayattabi'una ahsanah, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik di antaranya. Ay fabashir ibadi al-muttaqin, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang bertakwa. Alladzina yastami'una al-haditsa wal kalam, yang senantiasa mendengarkan pembicaraan dan kalam. Fayattabi'una ahsana ma fihi, maka ia mengikuti yang paling utama, paling baik dari apa yang ada dalam perkataan tersebut. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huwa ar-rajul yasma'u al-hasan wal qabiha fayatahaddatsu bil hasan wa yankifu 'an al-qabih fala yatahaddatsu bihi, yaitu seseorang yang mendengarkan kebaikan dan keburukan, kemudian dia membicarakan akan kebaikan dan menolak daripada keburukan, tidak sedikit pun membicarakan daripada keburukan. Ini hadirin sekalian ya. Bahkan dalam satu hadis beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya ia mengucapkan yang baik atau diam. Kalau nggak ngomong baik, diam. Hadirin, ya. Ngomong baik juga dipilih. Kalau kita banyak ngomong, nanti bakal nyesal juga. Jadi ini berpikir 100 kali sebelum berbicara. Kalau kita ngomong dulu baru mikir. Harusnya mikir dulu baru ngomong, bukan ngomong dulu baru mikir. Ya, kenapa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah dari suatu ucapan yang dikatakan, yang diucapkan, melainkan di sisinya ada raqib dan atid, dicatat itu. Yang kita udah lupa, ini ngomong bohong kita, caci maki kita, fitnah kita, kita udah lupa, udah puluhan tahun, tetap ada catatan. Na'udzubillah. Ya, ini hadirin. Sekarang yang namanya dusta biasa, bohongin orang biasa. Ya, kita nggak boleh mengambil hal itu biasa, haram, udah khalas. Ya, kalau kita mau selamat, ya jauhi dari perkataan-perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin. Kemudian wahada sana'un min Allah Ta'ala 'alaihim binufudhi basairihim wa tamyizihim al-ahsan min al-kalam. Ini merupakan pujian dari Allah. Pujian dari Allah. Fabashir ibad, beri kabar gembira kepada hambaku. Dipuji Allah. Diakui sebagai hambanya. Kalau mau diakui, nah ini kita amalkan. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadi termasuk hadirin ngedenger orang kafir, ya ada caci maki, kita punya agama, kita denger. Jangan didengerin, tinggal. Mau apa itu dengerin? Ya uncap dahulu orang-orang musyrik lah, nggak usah. Tinggal kecuali di berhadapan dan minta yang namanya satu kebenaran. Kita harus bisa ya menjelaskan, menerangkan tentang kekeliruan faham dari orang-orang kafir yang tidak mengerti terhadap Islam. Jadi kesimpulannya hadirin, ya jauhi yang demikian. Ya, terutama ghibah. Kalau ghibah udah di mana aja, udah jadi hal yang biasa sekarang. Ya, umumul balwa. Di mana aja. Ini kalau kita buka HP ini isinya Masya Allah. Lebih banyak ghibah apa nasihat? Banyak ghibah. Bahkan ghibah bukan cuman di tulisan doang. Apa di mimbar-mimbar Jumat ghibah. Guru kami Mu'allim Syafi'i Hajami, kalau ada khatib lagi khutbah Jumat, dia ngomongin orang nih. Sebenarnya kalau mau ngomongin orang yang udah jelas
tersebut di dalam Al-Quran. Antum pengen ngomongin seorang pemimpin yang jahat, ampun, udah Firaun, udah. Ya, tokoh kebakhilan tingkat tinggi, udah Qarun. Ya, yang ada di Al-Quran. Nah, kalau digibah gitu, kata mu'alim apa? Boleh kita angkat tangan begini. Khatib, jangan gibah, begitu. Enggak lah kok itu. Enggak sia-sia kita punya Jumat. Kenapa? Lagi amar ma'ruf nahi munkar itu. Ya. Akhirnya kita al-mughtab wal mustami' syarikani fil itsmi. Al-mughtab orang yang gibah, wal mustami' dan yang ngedengerin, dua-duanya dosa. Dua-duanya terkena dosa. Syarikani fil itsmi, bersekutu berserikat di dalam dosa. Naam. Kemudian ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala alaihim atas mereka binufudhi basairihim. Di mana akan tembusnya pandangan mereka, ya, wa tamyizihim, dan dapat membedakannya mereka akan sesuatu yang paling baik dari suatu perkataan. Ya, kalau perkataan apalagi nasihat. Makanya kalau kita mau minta nasihat, jangan sembarangan orang. Ntar malah kita dijerumuskan begitu. Ini orang bijak gak nih? Kira-kira bijak gak nih? Begitu. Mau ke sembarangan, ente, jangan kasih lagi. Biasaan. Kalau kita sembarangan orang, kita minta nasihat, justru nanti bakalan jauh. Ya, kita cari guru-guru ulama-ulama bijak, ya, yang antara perkataan dan perbuatannya itu udah selaras, nggak cuma ngomong doang, ibadat kagak, ya. Beda antara ucapan dan perbuatan. Nah, kalau kita lihat ibadahnya bagus, ucapannya masya Allah, ya, akidahnya lurus. Nah, bolehlah minta. Nah, hadirin. Jadi ketika kita mendengarkan dari ulama akan permata-permata nasihat yang dikeluarkan, tentu dengan dasar Quran dan Sunnah tentunya. Ya, meskipun guru-guru kita tidak menyebutkan dalil Quran ini, dalil hadisnya, ya enggak, ya. Ya, artinya yang telah mereka pahami dari Quran dan hadis, demikian. Karena kita yakin al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Nah, mungkin dia mau menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sami'u qawlan tubsiruhu wa 'amiluhu bima fihi. Maka apabila mereka melihat, mendengar suatu perkataan yang mereka saksikan, mereka lihat, mereka amalkan dengan sesuatu yang ada dalam perkataan tersebut. Ya. Wa ahsanul kalam Allah. Wa khairul hadi hadu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik kalam Allah. Sebaik-baik kalam, bacalah Al-Quran, bacalah banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa innama wadi'u zahir. Nah, hanya saja ini digunakan kepada dalam bentuk secara zahir disebutkan tadi, ya. Fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini suatu penafsiran yang sangat luar biasa, hadirin. Jadi makna kalam pun bisa bermakna qaul di sini, suatu pemahaman dari Quran dan Sunnah dari lisan para ulama, ya, para ulama akhirat, ya, ulama yang memang tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Fabashshir ibad, maka beri kabar gembira kepada hamba-Ku. Di sini ayat ini fabashshir ibad ini badalud dhamir. Badal dari dhamir fabashshirhum. Ini disebut langsung. Berikanlah kabar gembira kepada mereka. Mereka belum kuat itu. Fabashshirhum. Tapi fabashshir ibad kepada hamba-Ku langsung bagi. Ya, secara langsung disebut ibad. Ya, sebenarnya ada ya mutakallim di sana. Ibadi hilang, ya, ibad, maka harokatnya kasroh. Nah, harokatnya kasroh di sini. Di sini disebut langsung. Ini
tasyrifan lahum, untuk memuliakan mereka. Jadi Allah muliakan mereka, hambanya yang mendengar perkataan dan mengikuti perkataan yang paling bagus. Dan suatu kemuliaan dari Allah bil idhafat ilaihi subhanahu, dengan diidhafahkannya, disandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah. Ibadi, ibad, hambaku. Tuh. Ya. Hakikatnya semuanya hamba Allah, bukan? Hamba Allah semuanya juga hamba Allah. Saya emang hamba siapa? Hakikatnya. Tapi yang diaku sama Allah nanti dulu. Jangan ngaku-ngaku kita. Nah, hadirin. Ya. Hakikatnya semua hamba Allah. Tapi kalau sudah Allah akui sebagai hambanya, nah ini. Ya. Kayak anak. Orang tua punya anak 10. Karena yang 7 durhaka, udah anak saya cuma 3 doang tuh, si fulan. Hakikatnya kan semuanya anak itu. Ya. Cuman karena durhaka minta ampun, naudzubillah, ya, yang disebut cuma 3 orang. Nah, ini suatu pengakuan tersebut berarti suatu kemuliaan yang diberikan